Nah, sekarang kita lanjut untuk materi berikutnya tentang persalinan kala satu memanjang. Pastinya teman-teman bidan penasaran, kira-kira materi persalinan kala satu memanjang itu seperti apa? Baik, kepada bidan Marling, dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Eri. Kembali lagi dengan saya dengan materi yang berbeda. Oke, jadi sekarang kita akan belajar sedikit, kita kasih bocoran nih sedikit-sedikit gimana sih tutor Ingenio itu kalau ngajarin materi itu caranya gimana supaya teman-teman nanti teriming-imingi ya, karena kita kasih bocoran sedikit, sneak peek ya, sneak peek itu nanti supaya teman-teman bisa join kita di kelasnya untuk persiapan. Oke, kita masuk ke persalinan kelas satu memanjang. Nih, lumayan ya, yang dibahas adalah persalinan patologis nih. Jadi teman-teman bisa sekalian merangkum ya, nanti ada sedikit materi dari kita. Oke, jadi kalau kita ngomong persalinan yang lama itu pasti ada penyebabnya. Penyebabnya kita sebut dengan karena persalinannya lama, berarti dia terhambat. Berarti hambatan itu kita sebut juga distosia. Jadi buat teman-teman kalau misalkan kalian buka lagi ya buku-buku dari Kemenkes, sebutannya adalah distosia. Distosia itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Penyebabnya distosia itu pasti teman-temannya kalau aku ngomong ini distosia apa ingetnya pasti distosia bahu, padahal nggak cuma bahu doang yang bisa bikin distosia ya, banyak banyak hal yang bisa bikin distosia. Di sini ada yang namanya his itu bisa bikin distosia Kak, bisa. Kelainan jalan lahir bisa, kelainan janin bisa, kelainan alat kandungan juga bisa. Yang kita bahas di sini adalah tentang persalinan lama. Apa hubungannya? Nanti kita lihat ya di belakang hubungannya. Kita masuk ke persalinan lama dulu nih. Persalinan lama itu, dalam persalinan lama ada beberapa diagnosa yang bisa ditegakkan. Ada 3 diagnosa ya. Yang pertama adalah fase laten yang memanjang, lalu ada fase aktif yang memanjang, dan secondary RS. Apa itu fase laten, apa itu fase aktif, masih hafal lah ya, karena ini kita pakai di praktek ya. Fase laten berarti di bawah pembukaan 4, fase aktif pembukaan 4 ke atas. Memanjangnya gimana Kak? Tolak ukurnya atau penegakan diagnosanya apa sih yang kayak gimana yang disebut memanjang? Kalau fase laten, highlighternya adalah tolak ukurnya ada di pembukaan serviks tidak melewati 3 cm. Ya, pembukaan serviksnya tidak melewati 3 cm setelah dia di 8 jam infarto. 8 jam infarto ini gimana sih ngeceknya Kak? Emang ada ya penjelasannya kayak misalkan masuk jam 12 terus nanti ya jam 8 malam ya? Nggak kayak gitu. Jadi salah satu cara lainnya adalah dengan cara ngecek udah di VT berapa kali sejak dia hadir gitu. Sejak dia masuk ke Vaskes, dia sudah di VT berapa kali. Karena satu VT, sekali VT itu satu kali dalam 4 jam gitu ya. Jadi apakah ada kemajuan nih setelah 2 kali VT? Kalau 2 kali VT grafiknya sama, di partografnya sama. Sorry, ini belum masuk partograf. 2 kali VT masih 3 cm, berarti dia bisa kita tegakkan fase laten yang memanjang. Lalu ada fase aktif yang memanjang. Fase aktif yang memanjang ini lebih gampang lagi untuk dilihat karena sudah melewati garis waspada pada partograf. Apa namanya alert di partografnya ya. Ada juga per definisinya lebih dari 12 jam, ada yang lebih dari 6 jam. Ya. Oke, selanjutnya ini ada secondary arrest. Ini terjadi pada fase aktif. Fase aktif itu berarti pembukaan di atas 4. Di atas 4, lalu penyebabnya, ciri khasnya, awalnya dilatasi serviksnya baik, terus tiba-tiba berhenti. Tadinya grafiknya bagus tuh. Tadinya oke lah, nggak ada hambatan sama sekali, tiba-tiba berhenti, tiba-tiba mengalami perburukan atau tidak bertambah. Diagnosisnya itu karena tidak ada dilatasi serviks, penambahan dilatasi serviks ya, dalam 2 jam. Ya, ini adalah per textbooknya. Lalu penyebabnya apa tuh? Bisa jadi karena kontraksi uterus yang tidak adekuat atau tidak baik, itu tidak bisa mempertahankan kelangsungan dilatasi serviks, dan juga bisa jadi karena dilatasi serviksnya berhenti, meskipun kontraksi uterusnya adekuat. Bisa terjadi. Jadi setelah itu kita bahas lagi nih, distosia karena janin. Jadi kalau tadi persalinannya lama, itu bisa terjadi karena banyak hal. Karena itu tadi, bisa jadi karena hisnya, bisa jadi karena alat alat kandungannya, bisa jadi karena jalan lahirnya. Kita bahas sedikit aja tentang yang janin ya.
Kita bahasnya janin aja di sini. Yang tadi ini ada beberapa hal dari faktor janin. Yang pertama ada malposisi. Malposisi itu apa, Kak? Posisinya janin aja. Dia sudah benar UUK. UUK atau UB? UUK ya. UK udah benar, denominatornya UK. Setelah itu, tapi yang berbeda adalah posisi oksiputnya doang. UUK-nya doang. Nggak benar nih. Nggak di posisi yang benar. Cuma UUK-nya aja. Ya. Lah, kalau malpresentasi apa bedanya sama malposisi? Malpresentasi ini kita sudah tidak menemukan UUK sebagai denominator. Apapun itu selain UUK. Jadi misalkan kerabanya udah UUB, apakah UUK dan UUB? Kalau kalian lupa, cari tahu sendiri. Oke? Nah, kalau misalkan kalian ini sudah merabanya udah bukan UK, PT udah bukan UUK, dia sudah masuk ke malpresentasi. Mau kerabanya sakrum kayak, mau keraba kosong kayak, mau keraba tali pusat kayak, itu sudah masuk ke malpresentasi. Setelah itu ada janin besar atau yang kita sebut dengan makrosomia dan ada kelainan kongenital. Ini adalah dari faktor-faktor janin yang bisa menghambat persalinan dan bisa menyebabkan tegaknya diagnosa persalinan lama itu tadi, ya. Oke, ini adalah tentang malposisi yang tadi denominatornya udah benar UUK, cuman hadapnya aja salah. Yang mungkin seharusnya jam 12 itu masih di jam 3 kayak atau jam 9 gitu ya. Tata laksananya biasanya dibiarkan aja karena akan bisa menjadi spontan. Ini ya. Jadi yang seharusnya ada kondisi juga namanya deep transfer arrest di mana posisi oksiput ini masih tetap lintang pada kala 2 gitu. Oke, yang benar yang mana nih? Posterior atau lintang? Yang benar adalah yang posterior ya. Itu tadi harusnya di jam 12 atau di jam 11 lah ya ini. Tapi kalau di jam 3 atau jam 9 ini berarti dia masuk ke malposisi. Itu kita sekarang masuk ke malpresentasi. Jadi kalau malpresentasi ini teman-teman harus mencari yang namanya denominator. Apa itu denominator? Adalah penanda presentasi janin yang teraba oleh pemeriksa. Jadi ketika teman-teman VT itu nyanyiannya panjang sekali, bukan? Jadi ada masuk, teraba pembukaannya berapa, setelah itu ketubannya nana ada 7. Nih, aku masih hafal sampai sekarang ada 7 yang harus diperiksa ya. Nah, itu salah satunya adalah denominator. Denominator ini kalau misalkan teman-teman ketemunya apa atau misalkan di kasusnya denominatornya apa, itu sudah bisa menjadi keyword untuk menentukan malpresentasi apa enggak. Kalau misalkan selain UUK jelas malpresentasi. Ada yang ketemu dahi berarti dia masuk ke presentasi dahi. Kalau ketemu UUB berarti dia masuk ke puncak kepala, posisi puncak kepala atau sinsiput ya. Kalau denominatornya mento atau dagu masuk ke presentasi muka ya. Lalu ada juga kondisi prolaps ekstremitas nih bersamaan dengan bagian terendah janin. Itu biasanya kalau ada dua hal seperti itu kita sebutnya presentasi majemuk. Jadi terabanya denominatornya ada dua nih di pemeriksaan saat VT, hasil pemeriksaan VT ada dua hal yang teraba. Mau itu kepala sama tangan kayak atau kaki sama tangan itu termasuk ke dalam majemuk ya. Bukan apa namanya tapi berbeda dengan teraba dua kaki ya, itu masih sama-sama kaki. Itu masih bukan masuk ke presentasi majemuk. Oke, kita coba yang pertama. Yang sebelah kiri bawah ini adalah dahi ya, karena tangan pemeriksa akan masuk di sini nih, masuk sini terus ketabrak dahi. Nah, itu berarti masuk ke presentasi dahi. Oke, tapi jangan terkecoh karena nggak semuanya kalau misalkan ini ada teraba apa namanya belakang kepala, teraba hidung terus presentasi hidung enggak ya. Yang sama denominator dan presentasinya itu cuma dahi aja. Oke, selanjutnya di sini ada presentasi muka. Yang kita temukan adalah ini ya, mento atau dagu. Dagu. Oke, yang harus kita cari di presentasi muka adalah dagu. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa menemukan dagu, berarti itu bukan muka. Ya, kalau misalkan di kasus tidak ada kata-kata dagu, berarti itu bukan muka. Lalu yang di sebelah sini, ini ada kepala nih, masuk dari sini kan, tangan pemeriksa, ada kepala dan juga ada tangan. Berarti kita masuk ke presentasi majemuk. Ya, lalu di sini yang terakhir masuk ke sini kita ketemu apakah kira-kira di sini ketemunya adalah si mento lagi ya. Ini adalah presentasi muka. Oke, nah kalau untuk presentasi muka ini sebenarnya ada dua, ada chin. Chin itu adalah dagu ya. Chin anterior dan posterior. Dagunya ini ada di mana? Ada di atas atau ada di bawah? Posterior ini adalah yang berubah nempel sama tulang belakang ibu ya. Mau ibunya jungkir balik, posteriornya nggak akan berubah. Pasti di tulang belakang ibu ya. Nah, kalau misalkan chin anterior ini dia kalau misalkan terlanjur buka lengkap nih,
baru datang ke vaskes udah buka lengkap, udah siap brojol, itu masih bisa ditolong per vaginam. Tapi kalau chin posterior mau dia sudah buka lengkap, mau sudah watch, mau sudah crowning, itu sebaiknya ditolong secara SC karena dia tidak bisa lahir secara per vaginam. Oke, selanjutnya kita masuk ke gemeli ya. Gemeli ini yang masuk ke ranahnya bidan hanya yang posisinya tidak melintang, dua-duanya ya. Posisinya semuanya vertex. Nggak semuanya sih, maksudnya membujur searah dengan ibu, searah dengan sumbunya ibu. Kalau ada satu aja yang misalkan lintang, itu kita tidak boleh menolong ya. Jadi yang bisa dilahirkan hanya kombinasi vertex dan bridge. Kita masuk ke letak sungsang. Letak sungsang ini kira-kira kalau masuk sini pemeriksanya kan, kira-kira yang ketemu apa nih? Bukan kaki ya, bukan juga ini misalkan apa nih tulang duduk, bukan. Kita mencarinya adalah sakrum ya, sakrum. Itu adalah denominator untuk letak sungsang. Karena gejalanya apa? Bisa kita temukan selain dari VT. Yang pertama dari periksa abdominal dulu. Dia letaknya memanjang, karena kan dia cuma sungsang, bukan lintang ya. Letaknya tetap memanjang. Terus di fundus itu tidak akan teraba bokong, dia akan teraba keras kepala ya. Di fundus itu kepala ya. Lalu auskultasinya DJJ-nya akan lebih tinggi dari umbilikusnya ibu. Seharusnya kan kalau infartu normal itu kita periksa DJJ di mana? Di bawah umbilikus kan. Nah, kalau dia sungsang itu di atasnya umbilikus. Setelah itu VT ini tadi harus teraba sakrum ya. Teraba sakrum dan bisa ketemu anus, tapi goalnya itu denominator yang paling pasti itu adalah si sakrum. Oke, kita masuk ke letak lintang. Letak lintang ini seperti apakah? Diagnosanya adalah sumbunya tegak lurus ya dengan ibu, bikin tanda plus, ibunya ke sini, bayinya ke sini gitu ya. Nah, bagian bawah ibu teraba kosong, berarti ini Leopold berapa? Ayo, 1, 2, 3, 4. Ya, silahkan nanti dibuka lagi Leopoldnya ya. Ini bagian bawahnya ibu teraba kosong, setelah itu teraba siku, bahu, dan atau tangan pada pemeriksaan dalam. Tata laksananya harus SC ya. Waspada terjadinya prolaps talpus. Apa tuh prolaps talpus, Kak? Prolaps tali pusat. Buka lagi bukunya ya. Kemudian di sini kan dapat bocoran-bocoran kira-kira apa yang harus dibuka lagi ya. Lalu ada juga waspada ruptur uteri. Oke, ini adalah distosia bahu yang pasti tadi langsung keingat ketika aku ngomongin distosia ya, yaitu adalah dengan persalinan yang didahului dengan kelahiran kepala janin nih, tapi macet habis itu. Apa aja Kak tandanya? Tandanya adalah yang paling favoritnya nyanyiannya bidan-bidan semua ini adalah turtle sign. Kepalanya nyoba lahir tapi terus mundur lagi, dagunya mundur lagi gitu. Terus dia juga gagal putar paksi luar, bahunya gagal lahir. Kira-kira kalau ini faktor predisposisi cukup tahu aja, silahkan dibaca. Nah, ini kira-kira hanya efeknya apa sih Kak ke janin dan juga ibunya? Janinnya bisa asfiksia ya, asfiksia karena lama proses persalinannya. Bisa juga cedera plexus brachialis. Kenapa Kak kok cedera itu? Jadi biasanya plexus brachialis itu ada di sekitar sini, yang nanti ada kemungkinannya dia cedera karena bahunya kan nyandet ya, macet bahunya nggak bisa lewat ya. Kalau untuk maternal, ibunya resikonya jelas HPP ya, episiotomi lebar, atonia uteri, ruptur uteri, dan juga simfisiolisis. Oke, kita masuk ke latihan soal. Ini ada kasus seperti ini. Coba kita lihat. Apakah ada yang mau menjawab? Silahkan. Coba. Kak Sofia, mau coba jawab nggak Kak Sofia? Tunggu nih. Ya, kesempatan Anda gugur dalam 3, 2. Enggak, bercanda. Oke. Kalau Kak Sofia mau nanti silahkan on mic aja ya langsung. Kalau ini aku bahas dulu. Yang pertama kita tadi coba breakdown dengan cara apa tuh tadi? Latar ya. Latarnya di sini adalah dia latar waktunya apa ya kira-kira? Seorang wanita keluhan nyari nggak ada keterangannya ya. Coba nggak ada keterangan vaskes. Oke, berarti langsung masuk ke G3P1. G3P1 nih ibunya, usianya 37, berarti sudah aterim. Sudah aterim, keluhan nyeri. Nyeri perut menjalar hingga punggung. Oke. Ada lendir darah per vaginam. Oke, infartu berarti. Coba kita cek lagi TTV-nya aman? Aman. TTV aman ya.
Dari sini nih, TTV nih, jangan lupa nih ya, dari sini. Hasil pemeriksaan abdomennya, TFU 3 jari di bawah prosesus psikodeus, ini artinya apa? Berarti dia ukuran janinnya normal. Kontraksi teratur 3-4 menit kuat. Oke, bagus kontraksinya. Kepala masuk panggul. Oke. Puka ini efeknya kemana? Ke mendengarkan DJJ. Presentasi kepala aman, berarti DJJ-nya masih oke, 120-160. Pemeriksaan dalam pembukaan 5. Oke, berarti dia masuk ke aktif. Langsung masuk ke aktif, penipisan 75%, selaput ketuban masih aman, Hodge-nya masih tinggi. Evaluasi 4 jam setelah itu, berarti ini ada latar tempat 4 jam setelah itu, latar waktu, sorry. Didapatkan kondisi pembukaan tetap. Pembukaan tetap, kira-kira diagnosanya apa nih? Dia sudah 5 cm. Kalau 5 cm berarti sudah fase aktif, berarti yang laten coret ya. Kalau 2 salah, coret. Coba. Terus berarti dia pembukaannya tetap, berarti ada macet nih. Kartus kaset kah atau secondary arrest kah? Jawabannya adalah fase aktif yang memanjang. Karena kalau secondary arrest tadi cuma 2 jam. Kalau kartus kaset ini ada kombinasinya dengan komplikasi. Ibunya nggak ada komplikasi. Oke, selanjutnya kita coba di nomor 2. Nomor 2 ini ada latar tempat ke rumah sakit rujukan karena persalinannya lama. Oke, ibunya G2P1. G2P1, tekanan darahnya masih oke, tapi harus aware ya. Denyut nadinya udah mulai 80, nafasnya 16, terus pembukaannya 8. Pembukaannya 8. Kepala Hodge 1. 2 jam kemudian, nih ya, ada 2 jam kemudian, hal-hal seperti ini yang harus teman-teman aware ya. Kayak 2 jam kemudian, beberapa saat kemudian, itu harus aware. Dilakukan pemeriksaan ulang, didapatkan pembukaan masih tetap. Dia pembukaan 8. 2 jam. Berarti diagnosanya apa? Adalah arrest of dilatation. Ini adalah apa? Kalau pembukaan itu adalah dilatation ya. Jadi gampang, tinggal di bahasa Inggriskan aja. Terus nomor tiga, ibu usia 25 tahun, kehamilan 38 minggu, aterem. Datang ke BPM, latar tempat BPM. Oke. Terus kita cari lagi apakah ada perubahan latar tempat dulu nih, satu-satu ya, biar kepalanya nggak mind blown ya. 2 jam kemudian pembukaan nggak ada, berarti masih tetap di BPM sampai kasus selesai. Oke, terus TTV-nya kita lihat nih 110. Oke, oke, oke. Terus TFU-nya kepala sudah masuk. PT-nya Porsio tipis lunak pembukaan 8 berarti dia aktif. Selaput ketubannya masih utuh berarti aman. Presentasi kepala oke, normal berarti Hodge-nya masih lumayan tinggi. 2 jam kemudian didapatkan pembukaan 10. Penurunan kepala menetap. Apakah diagnosis untuk kasus di atas penurunan kepala itu namanya descent ya? Penurunan kepala itu namanya descent. Berarti di sini jawabannya adalah yang E. Begitu. Oke, sekian dulu untuk pembahasan dari persalinan lama dari aku. Kalau misalkan teman-teman mau tahu yang lebih lengkap atau mau tahu review materi-materi lainnya, silakan join kelas kita. Oke, aku kembalikan ke Kak Eri. Silakan Kak Eri. Baik, terima kasih banyak Bidan Marlina atas penyampaian materinya. Nah, sedikit banyak teman-teman pasti bisa paham ya mengenai materi persalinan kelas 1 memanjang. Saatnya kita buka sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand atau unmute atau bisa juga dituliskan di kolom chat Zoom ya. Baik. Di sini ada pertanyaan yang masuk di saya, Kak. Ini izin bertanya, kira-kira untuk tips dan trik, semisal pertanyaannya panjang di seputar materi persalinan, ini cara jawabnya bagaimana ya, Kak? Kadang itu bingung karena terlalu banyak informasi yang ada pada soal. Terima kasih. Baik, itu ada pertanyaan yang masuk, Kak. Mungkin dari Bidan Marlina bisa menjawab. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, kalau memang soal UKOM itu tadi contoh soal barusan itu tidak ada apa-apanya ya, teman-teman. Itu masih singkat, padat, dan jelas itu adalah soal ujian blok biasa ya. Kriteria-kriteria soal ujian blok biasa. Memang kalau misalkan soal UKOM itu pasti, apalagi persalinan, bisa mungkin 15-20 baris ya. Itu yang jelas adalah kalau
dari aku, apalagi kalau persalinan, pertama cari tahu pembukaannya dulu berapa. Karena dengan itu kita bisa menentukan apakah dia aktif atau belum, itu menentukan ke tata laksana dan selanjutnya. Kalau misalkan udah pembukaan 10, kalian udah nggak akan mikirin nutrisi lagi dong, kayak gitu. Jadi yang pertama harus pembukaan dulu. Setelah itu kalau dari situ baru bisa di breakdown. Apakah dia sudah masuk pembukaan lengkap, apakah dia masih asuhan kala satu fase aktif atau laten gitu. Jadi silahkan di breakdown berdasarkan pembukaannya dulu. Gitu sih Kak. Silahkan saya kembalikan ke Kak Erin. Baik, terima kasih banyak Bidan Marlina atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Udah pro ini kayaknya. Siap hukum besok. Baik, waduh, sudah siap ya, Bu Bidan. Baik, mungkin kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi perkenalan. Tak kenal maka tak sayang, maka sebelum masuk ke sesi review selanjutnya, mari kita bersama dengarkan perkenalan Ingenio Indonesia yang akan disampaikan oleh Bidan Firzani Fatma Septanti atau biasa dipanggil Bidan Tanti. Baik, kepada Bidan Tanti dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Minggu-minggu sore gini ya, teman-teman udah join di acara kita, acara Ingenio Goes to Campus. Aku salut banget sih hari Minggu gitu ya. Oke, sebelumnya, sebelum perkenalan Ingenio dulu, perkenalan aku dulu nih ya, boleh kan? Nah, jadi namaku Firzani Fatma Septanti, bener dari KKMC tadi, bisa dipanggil Bidan Tanti, atau Kak Tanti, atau oke, bolehlah mau manggil apa aja. Nah, aku salah satu tutor Ingenio Indonesia dan juga tim marketing kebidanan. Jadi kalau misal butuh apa-apa, boleh chat-chat aku, boleh call-call aku, oke? Nah, eh, sebelumnya teman-teman pasti udah tahu Ingenio Indonesia. Dari segi teman-teman udah follow, udah lihat lihat feednya, lihat post-postnya, lihat TikToknya mungkin ya. Nah, di sini aku akan memperdalam lagi untuk teman-teman kenalan lebih dalam ya dengan Ingenio Indonesia. Oke, next. Nah, Injen Indonesia ini adalah lembaga bimbingan belajar bidang pendidikan nonformal dan kita fokus kepada layanan pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan termasuk kebidanan ya teman-teman ya. Dan kita udah punya badan hukum, jadi berdasarkan keputusan Kemenkumham sudah berbadan hukum. Dan kita menjadikan peserta didik sebagai seorang tenaga medis yang profesional, berhati nurani, dan berproses menjadi tangguh. Oke, next. Nah, kita berkomitmen untuk menjaga nadi untuk terus berdenyut dalam sinergi pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan di Indonesia dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika dan keilmuan. Jadi kita tidak hanya memperhatikan ilmu saja, tapi kita juga ada etika dan moralnya. Dan ini adalah visi kami, yaitu menjadi bimbingan belajar bagi mahasiswa dan tenaga kesehatan yang profesional, inklusif, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia sehat. Jadi cita-cita kita bukan hanya menjadikan teman-teman tenaga medis itu pandai, kemudian bermoral, tapi juga pengen Indonesia itu sehat berkat pelayanan kami. Oke, next. Nah, ini adalah misi dari kita, yaitu memberikan pelayanan pendidikan kesehatan yang relevan dan berkualitas tinggi dan berkelanjutan didukung oleh infrastruktur dan teknologi. Kemudian kita mengajar dan mendidik berdasarkan keilmuan kesehatan yang terkini, jadi ilmunya pasti up to date ya teman-teman. Dan kita juga memperluas jangkauan dan menyediakan layanan pendukung pendidikan formal untuk mahasiswa dan tenaga kesehatan di Indonesia. Nah, kita punya nilai-nilai ingenio. Jadi kita ada sebuah nilai yang kita bisa menjamin untuk tutor, kemudian manajemen, dan untuk staf di Ingenio Indonesia, yaitu
bisa disingkat dengan Insinyur PECO. Integrity, Respect, Perseverance, Excellence, dan Collaboration. Apa artinya? Kalau integritas itu kita sebagai tutor itu harus berintegritas. Nah, kita tidak hanya mengajarkan ilmu, tapi kita juga mengajarkan moral teman-teman. Jadi semuanya kita tanamkan di teman-teman peserta didik kami. Kemudian respect, nah otomatis kita harus saling menghargai, tidak hanya antara tutor dan teman-teman didik kami, tapi juga antara staf, manajemen, dan termasuk kita harus menanamkan untuk saling menghargai antara sejawat-sejawat di seluruh Indonesia. Kemudian ada perseverance, kita mengajari ketekunan teman-teman. Jadi nggak bisa tadi dari Bidan Marlina ya, kita lihat kalau memang kita nggak bisa kalau untuk belajar itu satu kali dua kali dalam waktu sesingkat mungkin nggak akan bisa. Tapi kita harus tekun, jadi kita harus repeat, kita harus ulang-ulang. Kita pasti menyediakan layanan dan teman-teman tutor pasti menyemangati teman-teman semuanya kalau masuk di bimbingan Injil Indonesia. Kemudian excellence, excellence itu kita menjaga mutu. Nah, jadi untuk tutor-tutor di kami khususnya itu akan kita kita update terus keilmuannya, kita lihat lagi bagaimana keilmuannya sekarang dan sebagainya. Dan untuk collaboration, nah kita berkolaborasi ya teman-teman ya antar sesama sejawat maupun sejawat yang lain kita juga ajarkan itu teman-teman ya karena teman-teman akan berpraktik di lapangan tentunya. Dan ini adalah persebaran Injinier Indonesia, itu sudah dari Sabang sampai Merauke, termasuk kebidanan ya teman-teman ya, itu sudah ada bimbingan yang dari Jakarta, kemudian dari Makassar, kita udah menyebar juga di seluruh Pulau Jawa, dan teman-teman bisa menghubungi kami ya kalau misal berminat. Dan ini total peserta di seluruh program, nah jadi mulai dokter, kedokteran gigi, dan kebidanan itu sampai sekarang ada lebih dari 37.000 peserta. Ini adalah kelebihan Ingenio, yaitu dari segi kurikulum. Nah, untuk kita setiap materi otomatis punya kurikulum tersendiri dan jangan lupa itu up to date. Kemudian tutornya unik. Nah, karena kita ada penjaminan kualitas. Nah, kemudian untuk fasilitasnya kita juga lengkap baik di bimbingan online maupun di bimbingan offline, termasuk adanya akses tutor. Nah, jadi kita bisa chat private atau di grup chat kalau misal teman-teman belajarnya berkelompok itu bisa di luar jam bimbingan tapi dalam waktu masa bimbingan aja. Nah, ini tadi kurikulumnya istimewa berdasarkan kompetensi dan keilmuan yang baru, up to date. Next. Kemudian tutornya unik. Nah, tadi terstandarisasi dan ada penjaminan kualitas atau quality control, teman-teman ya. Next lagi. Nah, ini adalah fasilitas Injil Indonesia. Nah, yang pertama kita ada fase intensif. Nah, fase intensif ini ada yaitu fase penanaman pola pikir. Nah, kita belajar materi dari awal. Kita belajar materi dari awal, teman-teman, kita tanamkan pola pikir dulu. Nah, seperti yang diajarkan sama Mbak Marlina tadi, nah itu yang pertama, kalau teman-teman di rumah belajar dari peta konsep sendiri, kemudian nge-highlight sendiri, di Engineering Indonesia sudah disediakan. Nah, kemudian mempersiapkan amunisi dalam berperang mengerjakan soal. Jadi tidak hanya materi yang kita ada strateginya, termasuk pengerjaan soal. Nah, otomatis kita harus belajar dari materinya terlebih dahulu. Next. Nah, ini adalah contoh ini ya, fase intensif ya. Oke, kemudian ada fase cepat atau faspat. Nah, kita drill soal-soal teman-teman. Em, Bagaimana teman-teman bisa memahami materi? Nah, itu kita lihat dari bagaimana teman-teman bisa mengerjakan soal dengan baik. Nah, kita sediakan
kita banyak sekali bank soal, kita sediakan banyak macam soal teman-teman ya, dan kita bisa nilai bagaimana apa kurangnya teman-teman di materi mana dan sebagainya. Dan kita juga ada tryout. Nah, kalau teman-teman ingin bimbingan di kami, ada bimbingan komplit kelas atau fast class, kita sama-sama ada tryoutnya, dan tryoutnya sudah CBT ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa merasakan kayak gini ujian itu, begitu. Dan langsung keluar nilainya, dan kita ada 3 kali tryout, kita juga bisa evaluasi di masing-masing tryoutnya. Ini adalah fasilitasnya, jadwalnya bisa disepakati sama tim akademik. Mau teman-teman belajar kapan? Nah, bisa kesepakatan tuh sama tim akademiknya. Kemudian konsultasi tutor sama masa bimbingan yang udah aku jelasin tadi, sama bimbingannya itu sistematis dan jangan lupa interaktif. Jadi kita nggak hanya satu arah aja. Ini juga kita ada fasilitas bimbingan OSC, teman-teman ya, tersedia offline di Malang untuk kebidanan. Nah, ini kita alat-alatnya udah lengkap teman-teman ya. Jadi silahkan kalau misal teman-teman mau bimbingan OSCE juga, tidak hanya bimbingan UKOM, kita bisa lakukan secara offline. Nah, ini adalah program kami. Ada Roket Kelas Maba. Nah, ini untuk mahasiswa baru. Kemudian ada preklinik. Preklinik itu saat kita ujian semesteran, bisa untuk UAS, bisa untuk UTS, untuk ujian skill. Nah, kemudian ada bimbingan skripsi. Kemudian kalau untuk kebidanan ada UKOM kebidanan. Next lagi. Dan ini prestasi kami, teman-teman. Sebenarnya banyak prestasi, tapi ini yang kami tampilkan yaitu tahun 2024 yang terbaru yaitu Trusted Award Ingenio Indonesia, dan ini dari lembaga namanya Winner Award. Nah, jadi kita sebagai Top Millennial Choice in Medical Education Award Winner 2024. Artinya yaitu kita sebagai bimbingan yang terpercaya, bimbingan medis yang terpercaya di Indonesia, teman-teman. Next, ini adalah alasan kenapa kita memilih Ingenio. Nah, yang pertama, lokasi strategis di masing-masing kota ada. Kalau kebidanan untuk online dan offline bisa di Malang dan bisa di Surabaya. Fasilitas lengkap dan nyaman, silabus materinya sesuai, jadi kita sesuaikan dengan kampus. Kalau untuk yang non-UKOM, kalau untuk UKOM pasti seluruh Indonesia sama. Kemudian tutornya berkualitas, budget sesuai, dan kita mengajar dengan sistematis. Kemudian kita ada prestasi, kelas online sama offline sama materinya pasti up to date. Nah, ini kita sekarang menggunakan metode paham lebih cepat ya teman-teman ya. Jadi sistematis, terus kita fun juga. Jadi otomatis nggak stres teman-teman ya untuk belajar. Tutornya fun-fun juga kok. Kemudian interaktif. Nah, jadi kita nggak hanya satu arah. Kita juga harus menilai teman-teman pemahamannya sampai mana. Dan otomatis kita ada feedback teman-teman. Next lagi. Ini adalah peserta top score. Nah, kemudian ini adalah prestasi kita. Next, yang kebidanan. Nah, sudah yang terbaru periode Juni sampai Juli 2024 kemarin 99% lulus, dan untuk yang Agustus 2024 kemarin 100% lulus, teman-teman. Ini dari teman-teman UB lulus 100% dan dengan bangganya ya teman-teman ya berfoto bersama untuk yang peserta bimbingan kita. Next. Nah, ini adalah testimoni-testimoninya, bisa dibaca di IG kami. Oke, next ini bisa dibaca di sorotan ya teman-teman ya, di highlight. Nah, ini kita ada 2 untuk bimbingan UKOM kita, yaitu ada complete class yang pertama, yang satunya adalah fast class. Next, next. Kalau complete class
bedanya sama fast class. Nah, banyak bertanya-tanya ya. Sebenarnya kurang lebih sama, tapi kalau complete class itu membahas semua materi. Kita bahas semua soal tryout, 3 kali tryout, 600 soal itu kita bahas semuanya. Nah, kalau fast class kita bahas materi yang sulit aja. Nah, jadi yang dari kita sulit, dari kita lihat, oh nilai teman-teman itu yang banyak yang kesulitan di sini. Kemudian kita ada, kalau untuk complete class kita ada 21 kali pertemuan. Kalau fast class kita ada 8 kali pertemuan saja, otomatis lebih efisien untuk fast class. Tapi complete class lebih lengkap. Dan dua-duanya ada fasilitas yang saya katakan tadi untuk bisa konsultasi tutor by private atau group chat. Oke, silahkan bergabung dengan Ingenio. Kami tunggu. Teman-teman bisa join dengan Ingenio. Oke, ini kelas offline-nya. Next. Ini juga kita dulu sempat ada kelas offline juga. Banyak sekali. Nah, ini adalah kontak kami. Itu nomor saya 0857 5531 5418. Nah, biasanya teman-teman bahkan ada yang sampai curhat-curhat aku harus ambil yang mana nih Kak gitu. Boleh banget. Untuk kontak Instagramnya @ingenioindonesia, bisa follow juga @kelaskebidanan. Kemudian itu ada WA adminnya, bisa di line Ingenio Indonesia, Facebook Ingenio Learning Center, YouTube Ingenio Indonesia, dan itu ada alamat webnya www.ingenio.co.id. Oke, terima kasih Kakak Eri atas Baik. waktunya. Baik, terima kasih banyak Bidan Tanti atas pemaparan materinya. Baik, untuk kesimpulan pada materi kali ini pada tips UKOM kebidanan, yang pertama harus punya goals atau tujuan. Kemudian teman-teman juga harus mempunyai manajemen waktu yang baik, konsisten, dan mengenal cara belajar yang efektif untuk diri sendiri. Tadi kan sudah dijelaskan berbagai metode belajar, nanti bisa direnungkan metode belajar yang seperti apa yang cocok untuk rekan-rekan bidan sekalian. Selanjutnya, ini juga ketika menjawab soal juga harus diperhatikan poin-poin pentingnya. Baik, teman-teman, di sini jangan lupa untuk follow Instagram kami yaitu @kelaskebidanan dan @ingenio Indonesia untuk mendapatkan info-info menarik lainnya. Dan untuk kontak person dapat menghubungi Bidan Tanti dengan nomor kontak yang tertera pada brosur. Nah, sebelum meninggalkan Zoom, rekan-rekan bidan dapat mengisi link evaluasi yang ada di kolom chat Zoom. Baik, sebelum kita tutup acara kali ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa dapat diakhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah, acara Ingenio Goes to Campus pada hari ini dapat ditutup. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan calon bidan di seluruh Nusantara. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti acara ini. Kami tunggu rekan-rekan bisa bergabung dengan Ingenio Indonesia ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ingenio, the gold standard of medical learning.